Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lain. Bisa digambarkan dengan grafik di bawah ini. X berhubungan dengan Y. Fungsi terbentuk dari beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku aljabar. Konstanta adalah bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jenis-jenis fungsi. Fungsi dibagi menjadi dua, fungsi aljabar dan fungsi non-aljabar atau transenden. Fungsi aljabar dibagi lagi menjadi dua, fungsi irasional dan fungsi rasional. Fungsi rasional dibagi lagi menjadi dua, ada fungsi polinom, fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi bikuadrat, dan fungsi pangkat. Ya, sekarang menjelaskan tentang fungsi inverse. Fungsi inverse. Sudah kita ketahui, inverse artinya adalah kebalikan. Maka fungsi inverse berarti kita mencari kebalikan dari suatu fungsi. Misal fungsi X sama dengan 2X plus 1. Nah, yang kita cari adalah inverse. Lambang inverse yaitu F X. Nah, ini adalah lambang inverse-nya. Kita tulis lagi. X sama dengan 2X plus 1. Karena yang kita cari adalah fungsi X, kita ganti dulu Y 2X plus 1. Yang kita cari adalah X. Oke. Kita pindah ruaskan. 2X plus 1 sama dengan Y, lalu 2, maka kita tulis lagi 2X sama dengan Y, satunya kita pindah ruaskan ke belakang menjadi min 1, lalu kita bagi koefisien 2. 2X dibagi 2 sama dengan X, dan 1 Y min 1 dibagi 2, Y min 1 dibagi 2. Nah, jadi kita tulis lagi, jadi inverse X adalah X ya, yang dicari X, maka Y nya kita ganti menjadi X min 1 plus 2. Oke. Nah, gitu. Fungsi X sama dengan 2X plus 1, maka hasilnya, inverse X sama dengan X min 1 bagi 2. Oke, selesai. Fungsi linear. Fungsi linear adalah sebuah hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya yang saling mempengaruhi. Kita ambil contoh, misal Y sama dengan 2X. Jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 2. Oke, kita jabarkan. Misalnya X sama dengan 2. Jadi Y sama dengan 2 dikali X-nya kita ganti 2 sama dengan 4. Berarti Y-nya adalah 4.
Sekarang kita masukkan ke dalam koordinat kartesius. Ini adalah sumbu X dan ini sumbu Y. Jika X sama dengan 1, berarti Y-nya harus 2. Di sini X sama dengan 1, Y-nya 2. Jika X sama dengan 2, maka Y-nya adalah 4. Ini adalah contoh dasar dari fungsi linear. Selanjutnya kita akan membahas dari fungsi linear ini. Dalam sebuah fungsi linear ini terdapat sebuah persamaan dalam matematika, yaitu atau rumus dalam matematika Y sama dengan mx plus C, di mana M adalah sebuah gradien dan C adalah sebuah konstanta. Y dan X ini saling berhubungan, seperti yang dijelaskan pada fungsi linear, yaitu sebuah hubungan antara satu variabel dengan satu variabel yang lainnya. Misalnya adalah pada misal metode penawaran atau metode permintaan deh, di mana bila sebuah harga barang itu semakin murah, maka permintaan akan semakin naik. Kita buat contoh. Jika harga barang adalah misal harga barang 200, permintaan 400. Jika harga barang 300, maka permintaan sebanyak 300. Jika harga barang 400, maka permintaan 100. Jadi semakin mahal harga barang itu akan semakin turun permintaannya. Jadi kan antara X dan Y itu berhubungan. Dimana jika X-nya adalah 200, maka Y-nya adalah 400. Jika X-nya adalah 300, maka Y-nya adalah 300. Jika X-nya 400, maka Y-nya adalah 100. Oke, terakhir kita akan mencoba sebuah soal untuk membuktikan rumus fungsi linear ini. Misal soalnya adalah fungsi linear dari 2Y sama dengan 4X plus 2, dan dengan persamaan Y sama dengan 3X plus 3. Jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 4 dikali 1 ditambah 2, Y sama dengan 6. Jika X sama dengan 2, maka Y sama dengan 4 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 10. Jadi 4 ini adalah sebuah M, gradien, dan 2 adalah sebuah konstanta atau C. Jadi rumusnya adalah Y sama dengan mx plus C. Selanjutnya yaitu Y sama dengan 3X plus 3. Jika X sama dengan 1, maka Y-nya 3 dikali 1 tambah 3 sama dengan 6. Jika X-nya 2, maka 3 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 9. Sekarang kita masukkan ke dalam diagram kartesius. X1, Y-nya 6. Kita buat diagramnya. Jika X-nya 1, Y-nya 6. Jika X-nya 2, maka Y-nya 10. Jika X-nya 3, maka 4 dikali 3 ditambah 2 sama dengan 12, 14.
Jika X-nya 3 maka Y-nya adalah 14. Jadi ini adalah contoh dari fungsi linear. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lanjut saya akan menjelaskan cara matematis pada fungsi nonlinear atau lebih dengan cara menghitung. Titik potong fungsi dengan sumbu Y pada X sama dengan 0, maka Y sama dengan D. Jadi titiknya adalah 0, D. Titik potong fungsi dengan sumbu X pada Y sama dengan 0, maka kita harus mencari nilai diskriminannya terlebih dahulu. Jika nilai D sama dengan B akar 2 min 4AC negatif, maka tidak terdapat titik potong. Tetapi jika positif, maka terdapat 2 titik potong. Selanjutnya, titik puncak. Titik puncak adalah titik di mana arah dari grafik fungsi kuadrat kembali ke arah semula. Terus ada sumbu simetri, sumbu yang membagi dua grafik fungsi menjadi dua bagian yang besar. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Gambarkan grafik fungsi Y sama dengan X akar 2 5X plus 6. Titik potong fungsi dengan sumbu Y pada X sama dengan 0, maka Y sama dengan 6. Jadi titiknya adalah A 0,6. Titik potong fungsi dengan sumbu X pada Y sama dengan 0. D sama dengan B akar 2 min 4AC. Ini adalah rumusnya. Jadi B nya adalah 5. Jadi min 5 akar 2 min 4 A nya 1, C nya adalah 6. Maka sama dengan min 5 akar 2 adalah 25. 4 dikali 1 min 4 dikali 1 dalam min 4 min 24. Min 24 kali 1 sama dengan 24. Jadi 25 kurang 24 sama dengan 1. Karena D sama dengan 1 lebih dari 0, maka terdapat 2 titik potong dengan sumbu X. Kita cari titik potong dengan menggunakan rumus X sama dengan min B tambah B akar kuadrat min 4AC min 2 sama dengan min B nya adalah 5, jadi dalam kurung min 5 ditambah akar 1. 4AC nya adalah 1. 2A sama dengan adalah 2A nya 1 dalam kurung 2 1 sama dengan 5 ditambah 1 per 2. 6 per 2 sama dengan 3. Jadi titik B1 sama dengan 3,0. Yang kedua, kita masih mencari titik potong. Kalau titik potong jadi ada kurang lebih. Yang pertama itu plus, yang kedua minus. Jadi min B dalam akar kuadrat B min 2 B akar 2 kurang 4AC per 2A sama dengan min 5 dikurang akar 1 sama dengan per 2 sama dengan 5 dikali 5 dikurang 1 per 2 4 per 2 sama dengan 2. Jadi titik potong B2 adalah 2,0. Kita lanjut ke titik puncak. Rumus titik puncak adalah B min B per 2A B per 2A min 4AC per 4A dikurang. Jadi 5 per 2 dikurang 1 per 4. Ini adalah hasil dari titik puncak tersebut. Terakhir kita cari sumbu simetri. Sumbu simetri sama dengan X sama dengan min B per 2A. B-nya tadi adalah 5 dan A-nya adalah 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi sumbu simetrinya adalah 5 per 2. Sekarang kita cantumkan pada diagram. Yang pertama adalah titik potong fungsi dengan sumbu Y sama dengan 0,6. Di sini 0,6 dan titik potong fungsi dengan sumbu X adalah 3,0 dan 2,0. Berarti kita tarik garis.
Dan ini adalah titik puncak 5/2 min 1/4. Sekian penjelasan dari fungsi non-linear. Fungsi gabungan atau fungsi komposisi adalah penggabungan operasi dua jenis fungsi fx dan gx sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Untuk memahaminya, bisa dilihat rumus di bawah. Gambaran bawahnya. Dari rumus di atas, definisi yang kita dapatkan adalah jika f a ditentukan dengan rumus y sama dengan fx, jika g menuju c ditentukan dengan rumus y sama dengan gx, maka didapatkan hasil fungsi g dan f ax sama dengan g of fx dan g fx. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi yang melibatkan fungsi f